Jika Anda ingin menjadi astronot sekali, hanya perlu mengeluarkan lebih dari 3 juta. Anda bisa merasakan perjalanan luar angkasa yang sebenarnya. Ini adalah yang didirikan oleh pendiri Amazon. Diluncurkan oleh perusahaan Blue Origin. Perjalanan komersial luar angkasa suborbital. Mari kita pelajari lebih lanjut. Apakah menghabiskan lebih dari 3 juta ini sepadan? 6 penumpang yang ikut perjalanan luar angkasa ini harus tiba 2 hari sebelumnya di lokasi peluncuran di Texas, Amerika Serikat. Menerima pelatihan luar angkasa sederhana selama 2 hari. Materi pelatihan terutama untuk mempersiapkan menggunakan pakaian luar angkasa dan kursi keselamatan yang terletak di bawah. Terakhir, masuk ke dalam ini. Model kabin pesawat ruang angkasa ukuran penuh. Belajar beberapa hal tentang penanganan keadaan darurat. Prosedur penanganan. Pada malam sebelum peluncuran, roket diangkut dengan truk khusus menuju peluncuran. Langkah ini dikenal dalam bidang luar angkasa sebagai peluncuran. Setelah roket berada pada posisi, berputar ke arah peluncuran vertikal. Kemudian menghubungkan peralatan darat ke pendorong. Menginjeksikan oksigen cair dan hidrogen cair sebagai bahan bakar roket. 45 menit sebelum lepas landas. 6 penumpang naik mobil khusus menuju lokasi peluncuran dari pusat pelatihan. Menggunakan lift untuk mencapai peluncuran. Setelah keluar dari lift, mereka akan masuk ke ruangan kecil ini. Melakukan pelatihan terakhir. Kemudian memasuki kabin pesawat ruang angkasa secara bergiliran melalui jembatan. Kursi di kabin pesawat ruang angkasa diberi nomor dari 1 sampai 6. Penumpang berbaring di kursi di dalam kabin pesawat ruang angkasa. Di sebelah setiap kursi terdapat sebuah jendela besar. Layar di samping jendela ini dapat menampilkan kemajuan perjalanan luar angkasa ini secara real-time. Di atas setiap kursi juga terdapat satu baris kamera multisudut, memastikan setiap momen setiap penumpang dapat tertangkap dan direkam. Dan di bawah meja bulat besar di tengah, terdapat mesin pendaratan darurat yang digunakan saat kabin pesawat ruang angkasa kembali ke tanah. Mesin pendaratan darurat yang akan digunakan. Titik akhir perjalanan ini adalah garis Kármán yang berjarak sekitar 100 km dari permukaan. Untuk mempermudah perbandingan, sekalian menjelaskan. Ketinggian stasiun luar angkasa sekitar 400 km. Sedangkan ketinggian orbit satelit berkisar antara beberapa ribu hingga puluhan ribu kilometer. Sekarang kita kembali ke peluncuran di permukaan. Alat angkasa yang kita naiki kali ini disebut roket New Shepard. Terdiri dari 2 bagian utama. Bagian atas yang membawa penumpang adalah kabin pesawat ruang angkasa berbentuk kapsul. Dan bagian bawah yang merupakan booster yang dapat digunakan kembali. Mengandung tangki oksigen dan tangki hidrogen. Di bagian bawah terdapat mesin yang dapat melakukan penyesuaian kecil untuk menyesuaikan jalur penerbangan roket di kemudian hari. 2 menit sebelum peluncuran, jembatan yang terhubung dengan kabin pesawat ruang angkasa ditarik kembali. Sampai waktu hitung mundur selesai. Penyalaan mesin. Proses percepatan hanya memerlukan 7 detik. Sudah dapat mencapai keadaan daya penuh. Saat itu, 6 penumpang di dalam kabin pesawat ruang angkasa akan merasakan dorongan yang kuat di punggung. Selama proses kenaikan, tahap akhir pendorong utama dapat menyebabkan roket berputar sedikit, memudahkan penumpang untuk melihat dari jendela, melihat pemandangan seluruh bumi. Sekitar 150 detik setelah roket meluncur, mesin utama dimatikan. Beberapa detik kemudian, kabin pesawat ruang angkasa terpisah dari pendorong. Kabin pesawat ruang angkasa mengandalkan inersia, terus naik sampai setelah garis Kármán. Pada saat itu, para penumpang di dalam kabin akan mengalami kondisi tanpa bobot yang jelas. Para penumpang diizinkan untuk membuka sabuk pengaman, menikmati pemandangan luar angkasa dari jendela. Dampak visual ini, guncangan dalam hati, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kondisi tanpa berat ini akan berlangsung selama 3 hingga 4 menit. Lalu, saat daya inersia dari kenaikan habis, kapsul ruang angkasa mulai turun perlahan. Saat ini, penumpang perlu kembali ke kursi mereka dan mengenakan sabuk pengaman untuk bersiap-siap untuk pendaratan yang aman selanjutnya. Yang pertama kembali ke bumi adalah booster yang dapat digunakan kembali. Penyesuaian di akhir proses penurunan itu dapat memperbaiki jalur penurunan roket, akhirnya dapat mendarat di lokasi yang ditentukan. Dibandingkan dengan astronot dari stasiun ruang angkasa pada ketinggian 400 km, proses rumit saat kembali. Ketinggian akhir perjalanan luar angkasa ini hanya lebih dari 100 km, maka kecepatan turun jelas lebih lambat. Dengan suhu yang dihasilkan dari gesekan atmosfer, ketika turun hingga sekitar 2 km dari tanah, parasut utama akan terbuka secara otomatis. Parasut cadangan yang ditetapkan oleh sistem hanya memberikan jaminan keamanan ganda. Di bagian bawah kapsul ruang angkasa, dilengkapi dengan cincin penyangga yang dapat dikompresi, dan setiap kursi juga memiliki pengaturan penyangga. Ketika mendekati beberapa meter dari tanah, bagian bawah kapsul ruang angkasa akan menyemprotkan gas nitrogen, berfungsi sebagai deselerasi pendorong balik. Kemudian akan ada kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menjemput mereka keluar dari kapsul. Dari peluncuran roket hingga pendaratan yang aman,
Seluruh proses mungkin hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Kalian bilang menghabiskan lebih dari 3 juta. Apakah perjalanan sebelumnya sepadan?